Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Kembali lagi ketemu di channel saya, di channel YouTube Octavian Rama. Senang sekali sekarang senang sekali rasanya ketemu lagi dengan para viewer saya. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan ngobrol santai kembali lagi dengan alumni Teknik Kimia UB. Kalau sebelumnya kita sudah ngobrol santai dengan alumni Teknik Kimia UB angkatan 2011 sampai 2014. Nah, kali ini sudah hadir di samping saya secara virtual, itu salah satu alumni dari angkatan 2015 yang saat ini beliau ini sedang berkarir sebagai seorang proses engineer perempuan. Nah, pada seri kali ini kita akan berbicara banyak, ngobrol santai tentang jenjang karir seorang proses engineer di sebuah perusahaan kimia. Nah, sudah hadir di samping saya yaitu Ayu Wulan Safitri, atau biasa ini ya di panggilan akrabnya adalah Yulan ya waktu kuliah. Mungkin saya manggilnya Ayu gitu. Lebih sering manggilnya Ayu daripada Yulan. Baik, apa kabar nih Ayu? Alhamdulillah baik, Pak. Pak Rama gimana, Pak? Kabarnya Alhamdulillah, ya alhamdulillah sehat. Nih Ayu ini alumni Teknik Kimia angkatan 2015. Dengan saya waktu itu ketika kuliah, saya ini adalah salah satu pembimbing ketika kegiatan ini ya, PIMNAS 2018. Nah, waktu itu kelompoknya Ayu ini berhasil membawa pulang medali perak dari PIMNAS ya di presentasi dan alhamdulillah ya, saya juga bangga sekali sebagai salah satu pembimbingnya bisa memberikan prestasi tersendiri buat Ayu Wulan. Tentunya ya usahanya Ayu ya. Mungkin sedikit saja Ayu, mungkin gimana perasaannya waktu itu bisa berprestasi di PIMNAS sebelum kita berbicara banyak tentang karirnya Yulan. Iya, Pak. Perasaan kita satu tim itu luar biasa sekali sih. Nggak nyangka kan kita bisa dapat medali. Dan rasanya tuh semua usaha yang kita lakuin, baik yang disupport oleh universitas, fakultas, jurusan, dan juga para pembina, dan juga teman-teman yang lain, itu rasanya terbayarkan banget, Pak, dengan mendapatkan medali itu. Jadi luar biasa sekali perasaannya. Alhamdulillah ya, akhirnya bisa kita ya pecah telur lah istilahnya. Akhirnya Tekim mendapatkan medali ya, Tekim UB. Nah, saat ini Ayu dulu kuliah dari 2015, lulus di tahun 2019 ya, benar? Iya, 19. Berarti 4 tahun ya, hampir 4 tahun. Nah, waktu itu ketika lulus hingga mendapatkan pekerjaan saat ini itu bisa diceritakan nggak, itu berapa bulan setelah lulus atau malah sebelum lulus sudah mendapatkan tawaran pekerjaan? Sebelum lulus, Pak, sebelum saya yudisium itu saya sudah bekerja di perusahaan ini kurang lebih sekitaran 2 bulan. Nah, itu bisa diceritakan Ayu, kok bisa ya sebelum lulus? Ayu berarti belum mendapatkan surat keterangan lulus ya waktu itu ya? Belum, Pak. Nah, itu kok bisa gitu ya? Kok bisa bisa diterima di perusahaan yang sekarang tempat Ayu bekerja? Nah, itu gimana gitu? Mungkin Iya sih, Pak. Iya, Pak. Jadi lumayan beruntung sih saya. Jadi waktu itu saya dikontak sama salah satu tim recording dari Tekim terkait ada lowongan pekerjaan di PT MNK. Nah, saat itu saya share ke beberapa teman angkatan dan juga kakak-kakak tingkat yang lain terkait lowongan pekerjaan tersebut. Nah, karena di sana itu menunjukkan adanya fresh graduate, jadi dengan sangat beraninya saya ikut melamar di perusahaan tersebut, tapi di CV saya buat expected graduate gitu, Pak. Nah, pada saat itu saya ikutin tes tulisnya, dan kebetulan tes tulis untuk MNK itu di Brawijaya.
Jadi MNK bekerja sama dengan Brawijaya, kita tes tulis dan juga setelah tes tulis, alhamdulillah lolos. Setelah tes tulis, langsung lanjut ke wawancara tahap pertama. Dan di wawancara tahap pertama juga alhamdulillah lolos sampai dipanggil langsung ke MNK sendiri untuk step selanjutnya. Seperti itu, Pak. Nanti disebut apa? PT MNK. Itu apa? Iya. Nitrotama Kimia. Multi Nitrotama Kimia ya. Nah, ini headquarter-nya di Cikampek. Iya, Pak. Jadi MNK sendiri itu kan banyak ada bidang ini, Pak, komersilnya. Jadi kita bergerak dalam bidang mining services, yaitu penyedia bahan baku peledak, bahan peledak, dan juga servisnya. Untuk head office-nya sendiri ada di Jakarta, tapi untuk pabrik bahan baku peledak dan bahan peledaknya ada di pabrik Cikampek, seperti itu. Itu juga ada di Kalimantan juga, Pak. Berarti bisa dibilang ini adalah perusahaan untuk menyediakan servis untuk perusahaan tambang ya, untuk untuk ini penggalian, untuk mining proses, karena butuh bahan peledak untuk dalam proses mining tersebut ya. Berarti produknya seperti apa, mungkin TNT gitu ya, yang orang tahu, atau nitrat ya, senyawa berbasis nitrat ya. Iya, Pak, betul. Kita lebih ke amonium nitrat, Pak, kalau di pabrik di Cikampek. Nah, saya lihat ini, mungkin saya boleh share screen LinkedIn-nya Ayu, apa diperbolehkan atau enggak? Boleh, Pak, silakan. Nah, ini saya lihat cukup menarik sih ini ya, di LinkedIn-nya Ayu Wulan ini. Beliau ini, awalnya adalah graduated development program ya. Iya, betul. Di ini berarti ini seperti ya sekarang mungkin orang lebih akrabnya pakai manajemen trainee gitu mungkin ya. Iya, Pak, betul. Nah, kemudian dari April hingga November ya, sekitar 8 bulan, kemudian jadi proses engineer, dan sekarang jadi proses engineer supervisor. Hampir mungkin kalau dibilang dari proses engineer ke proses engineer supervisor ini kurang dari 2 tahun ya, hampir kurang dari, bisa dibilang ya kurang dari 2 tahun ya, mungkin hanya 1 tahun 3 bulan sudah diangkat jadi proses engineer supervisor. Nah, di sini saya ingin tanya tentang jenjang karir Ayu. Nah, di graduate development program itu apa saja yang dilakukan waktu itu? Pekerjaan apa yang dilakukan oleh Ayu? Kemudian ketika menjadi proses engineer dan proses engineering supervisor. Mungkin bisa diceritakan yang tentang graduate development program dulu dari PT MNK. Iya, Pak, untuk program Graduate Development Program atau GDP merupakan program perantara dari kita yang fresh graduate, yang ibaratnya kita hanya memiliki ilmu, tapi kita tidak memiliki experience. Kita juga nggak tahu seperti apa lingkungan pekerjaan. Nah, GDP ini sebagai wadah yang diberikan oleh PT MNK untuk kita fresh graduate belajar dan juga melakukan seperti adaptasi dengan lingkungan pekerjaan. Di sini program GDP di MNK sekitar 6 bulan. Dalam 6 bulan ini kita belajar basic proses dan juga beberapa hal di MNK seperti equipment-nya, terus basic proses, ataupun beberapa kendala-kendala proses di MNK secara basicnya. Di sana kita juga dikenalkan bagaimana sih sistem kerja di MNK, bagaimana sistem koordinasi di MNK juga seperti itu. Pada intinya di GDP ini kita diberikan semacam pembekalan untuk nantinya benar-benar bisa ke real pekerjaan di lapangan seperti itu, Pak.
Nah, setelah 6 bulan belajar bersama dan juga diberikan pembekalan oleh PT MNK, lalu ada assessment. Jadi assessment itu kita ada presentasi di depan manajemen Cikampek dan juga top manajemen sampai ke direktur utamanya untuk memastikan apakah 6 bulan ini sudah cukup bagi kita untuk menjadi masa perantara. Masa perantara yang awalnya fresh graduate menjadi karyawan yang akan siap bekerja di PT MNK. Dan alhamdulillah 6 bulan bisa kita jalani bersama dan dilanjutkan ke proses engineer, Pak. Jadi setelah 6 bulan, setelah lulus assessment, kita menjadi proses engineer. Di proses engineer ini, kita diberikan tugas dalam bidang rekayasa engineering. Jadi yang dimaksudkan sebagai rekayasa engineering ini adalah kita memantau dari fit material dan juga energinya sampai dengan produk, entah itu produk perantara atau produk yang akan diberikan ke konsumen itu sendiri. Dan di dalam rekayasa engineering ini kita ada pemantauan, rekomendasi, pengendalian, adjustment, dan juga improvement sebagai seorang proses engineering. Nah, lalu sebenarnya ini lebih ke kesempatan ya Pak dan juga peluang seperti itu ketika saya bisa naik dari proses engineer ke proses engineer supervisor. Jadi kebetulan karena supervisor saya sebelumnya itu pindah bagian, kan ada beberapa alasan, akhirnya setelah dilakukan beberapa pertimbangan dan juga assessment, akhirnya saya naik menjadi proses engineer supervisor seperti itu. Makanya kenapa terlihatnya cepat sekali nih dari kalau dilihat saya dari masuk MNK yang April 2019 sampai dengan awal saya menjadi proses engineer supervisor itu kurang lebih hampir 2 tahun seperti itu. Iya, menarik sekali juga ini ya. Menarik sekali hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun Ayu bisa menjadi seorang proses engineering supervisor. Nah, kalau di saya itu kan kalau di karir dosen itu ada yang namanya ini ya, istilahnya untuk pemenuhan angka kredit untuk naik ke jabatan fungsional selanjutnya gitu ya. Nah, kemudian kalau di tempat Ayu bekerja sendiri atau di PT MNK waktu dari proses engineering ke proses engineering supervisor, adakah ini KPI yang harus dipenuhi oleh Ayu agar ketika assessment akhirnya terpilih nih Yulan jadi proses engineering supervisor, atau ketika pas graduate, saya dulu sempat kerja juga sih di mana PT Air Liquid Indonesia ya, waktu itu ya ada assessment, kemudian saya diputuskan ikut manajemen trainee program, kemudian setelah 6 bulan saya diputuskan untuk masuk ke bagian ini. Nah, di PT MNK sendiri pada waktu Ayu menjadi seorang graduated development program ya, kemudian diputuskan untuk masuk menjadi seorang proses engineer itu, apakah memang posisi itu yang dipilih oleh Ayu atau perusahaan yang memilihkan posisinya untuk Ayu sendiri? Itu gimana waktu itu? Itu lebih ke perusahaan yang memilihkan sih Pak. Jadi kita kemarin ada program GDP itu ada 4 orang, kalau saya 2 orang lulusan chemical engineer dan 2 orang lulusan chemical engineer. Setelah assessment itu kita akan diposisikan sesuai dengan pertimbangan manajemen. Untuk pertimbangannya seperti apa detailnya, jujur saya kurang tahu. Apakah mungkin dari kinerja kita selama 6 bulan dan presentasi, atau ada hal personal lainnya seperti karakter dan lainnya, saya juga kurang mengetahui. Tapi kalau misalnya kita yang lulusan chemical engineer itu Pak, satu dibawa ke proses engineer, yaitu saya, dan juga rekan saya lagi satu ke production engineer, seperti itu. Ya, bisa dibilang hampir sama ya dengan saya waktu itu ya. Yang memilihkan memang perusahaan, bukan atas dasar kemauan kita, saya mau ke proses engineer gitu, enggak. Ya, kemudian ini dari proses engineer untuk menjadi seorang proses engineering supervisor. Nah, mungkin pada waktu itu Ayu harus memenuhi sebuah KPI atau enggak sehingga bisa di assessment itu, kalau boleh di-share mungkin assessment yang seperti apa, atau kalau saya dulu kan kalau saya jadi dosen ada istilahnya pemenuhan angka kredit gitu. Nah, kalau assessment di tempat
Kalau ini konfidensial sih nggak usah nggak usah bicara, atau mungkin secara garis besarnya aja gitu, atau KPI yang beberapa KPI yang harus dipenuhi oleh Ayu gitu. Untuk beberapa asesmennya sih lebih dari personal apa ya Pak, atasan saya sih Pak. Jadi kayak melihat ke kinerja dan juga beberapa tugas seperti itu. Jadi kalau misalnya benar-benar poin-poinnya seperti apa, jujur saya juga masih belum tahu detailnya seperti itu. Sebenarnya ada satu poinnya itu adalah misalnya kayak seperti minimal S1, lalu punya kompetensi dalam segi analisa proses, adjustment, dan juga improvement seperti itu. Saya hanya lihat beberapa hal itu aja sih Pak, tapi kalau misalnya detailnya apakah benar-benar layak dan parameter itu sudah tercapai apa belum, sepertinya itu lebih ke atasan saya seperti itu. Oke, sekarang kita ke proses engineering supervisor. Sebenarnya tugas apa perbedaannya? Mungkin ya beda ya, namanya supervisor dengan proses engineer biasa. Mungkin bisa diterangkan secara garis besar. Sekarang tugas utamanya Ayu sebagai seorang supervisor di proses engineer itu seperti apa gitu di PT MNK? Iya sih Pak, kalau menurut saya sih sebenarnya nggak terlalu jauh beda, tapi yang membedakan hanya tanggung jawabnya saja. Karena basicnya kan sebagai proses engineer itu mampu bagaimana terkait rekayasa proses, seperti pemantauan, rekomendasi, lalu pengendalian, dan juga improvement, dan juga adjustment. Nah, di sini perbedaannya antara proses engineer saya sebelum menjadi supervisor, itu lebih dari tanggung jawabnya, dari tanggung jawab keputusan. Semisalnya pada saat saya menjadi staff, saya mengajukan rekomendasi A kepada supervisor saya. Nanti supervisor saya yang akan menyetujui apakah hal itu memang related ke pabrik seperti itu. Jadi kalau misalnya dari segi tugas, itu tetap kita berelaborasi bersama. Hanya mungkin dari tingkatan supervisor itu lebih ke keputusan dan juga tanggung jawabnya sih Pak, seperti itu. Berarti ini ya bisa dibilang nanti yang mengambil keputusan, meskipun ini dari hasil elaborasi bersama, tapi yang mengambil keputusan itu nanti keputusan dan tanggung jawab itu ada di tangan Ayu ya, dari hasil mungkin rekomendasi dari staf-staf yang dipimpin oleh Ayu di PT MNK gitu ya. Iya Pak, kurang lebih seperti itu. Ya, mungkin itu kalau setelah proses engineering supervisor nanti tingkatan karirnya apa gitu di PT MNK, apakah kan jadi manajer kemudian apa gitu? Iya, Pak. Jadi kita tuh ada beberapa departemen, Pak. Jadi proses engineer itu dia masuk ke departemen proses control and research. Dalam departemen proses control and research ini kita ada proses engineer, ada project engineer, ada research and development, terus ada laboratorium, dan juga ada inspection engineer. Nah, dari kelima ini kita semua kan per partnya ada supervisornya. Nah, untuk step selanjutnya udah pasti manajer, tapi untuk manajer dari PCR ini mungkin diambil beberapa yang lebih kompeten, entah bisa dari proses engineer, bisa dari project, R&D, tergantung dari bagaimana kebijakan manajemennya. Jadi ini ya nanti akan jadi manajer yang membawai 5 departemen tadi ya. Iya, Bukan 5 5 subdivision ya, 5 subdivision di subdivisi ya. proses engineer itu tadi ya. Oke, Iya, setelah betul. manajer pas nanti ini. Ya mudah-mudahan sih nanti Ayu karirnya di mana jenjang karirnya di PT MNK bisa berjalan lancar dan juga sesuai dengan apa yang diharapkan ya. Tetap pesan saya mungkin kerja keras dan juga tetap jujur dan integritasnya dan juga tanggung jawabnya itu juga harus dijaga ya, harus tidak boleh berpuas diri. Saya juga nggak mau juga berpuas diri. Ini juga salah satu cara kita ya, kita harus meningkatkan kemampuan diri kita lah agar bisa setidaknya memperbaiki agar kita bisa lebih baik lagi gitu ya, baik di dunia karir maupun dimanapun. Oke, itu terima kasih Ayu atas waktunya di tengah-tengah kesibukannya sebagai seorang proses engineer supervisor di PT MNK. Mungkin ini yang terakhir mungkin sekedar ini aja mungkin Ayu pesan-pesan buat adik kelasnya yang saat ini masih berkuliah di Teknik Kimia UB atau mungkin para
mahasiswa atau mungkin khususnya mahasiswi teknik kimia ya di seluruh Indonesia agar mungkin bisa mengikuti jejak dari Yulan sebagai seorang proses engineer di perusahaan kimia gitu. Mungkin ada yang ingin disampaikan, silakan. Iya Pak, terima kasih. Jadi ingin saya sampaikan kepada adik-adik teknik kimia Brawijaya, jangan patah semangat dan jangan berkecil hati dengan kemampuan kalian. Jadi sebenarnya apapun yang diberikan dan difasilitasi oleh Tekim Brawijaya itu sudah sangat cukup untuk kita sebagai bekal untuk di jenjang selanjutnya atau dalam dunia pekerjaan. Bukan berarti atau bukan hanya dari bagaimana materinya, tapi bagaimana pembentukan karakter kita di sana. Jadi gimana cara kita menganalisa atau pola pikir kita menanggapi masalah itu juga penting di dalam kita menggunakan pembelajaran itu di dunia pekerjaan yang saat ini. Dan untuk semua rekan-rekan saya yang engineer wanita, entah itu adik-adik tingkat ataupun yang sekarang sejawat seperti itu, kita nggak boleh berkecil hati juga. Kita memiliki potensi yang sama, kita memiliki hak yang sama dalam dunia pekerjaan. Dan pastinya tetap semangat buat semuanya, entah itu engineer wanita ataupun adik-adik tingkat Tekim Brawijaya, karena kita pasti lebih bisa seperti itu. Terima kasih nih Ayu Wulan untuk waktunya dan juga pesan-pesannya untuk adik kelasnya yang ada di teknik kimia ya. Pokoknya tetap semangat aja, nggak usah berkecil hati, nggak usah ini ya, tetap sembari meningkatkan kemampuan diri juga ya, jangan lupa juga itu. Sekali lagi ini saya ucapkan terima kasih kepada Ayu Wulan yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber saya di ngobrol santai bersama alumni Teknik Kimia UB. Mungkin nanti kita akan ketemu di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan kita bisa ketemu secara face to face meskipun ini secara virtual. Semoga tidak mengurangi manfaat yang bisa kita berikan untuk semua yang nonton di video ini ya. Ya, sekali lagi ini terima kasih Ayu Wulan. Ya, terima kasih. Semoga apa yang kita obrolkan pada pagi hari ini bisa membawa manfaat untuk para viewer saya di channel saya di Octavian Rama. Tetap stay tune di channel saya dan nantikan video-video selanjutnya, video-video yang bermanfaat selanjutnya, entah itu nanti ngobrol santai dengan alumni Teknik Kimia UB yang lain. Ya, tetap jangan lupa untuk subscribe dan juga jangan lupa untuk dinyalakan loncengnya untuk bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel YouTube saya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.